Baik, saya ulangi kembali untuk tuweb yang kedua ini kita membahas tentang masalah hukum waris secara Islam. Hukum waris Islam ini sama dengan hukum faraid, merupakan aturan pembagian harta peninggalan seorang muslim yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Karena unsur waris itu kan ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta tirkah atau harta peninggalan berupa barang, entah itu barang atau benda yang bergerak atau yang tidak bergerak. Nah, terkait dengan hukum waris ini, dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana ini. Nah, ini. Sumber hukum waris Islam ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Kemudian asas kewarisan dalam hukum Islam ini ada 6 ya. Yang pertama asas ijbari keharusan, asas keadilan artinya ta'adul atau berimbang, asas bilateral. Asas bilateral ini tidak pandang bulu entah itu ahli warisnya laki-laki atau perempuan, semua tetap mendapatkan warisan atau masing-masing punya hak untuk mendapatkan bagian. Kemudian asas individual, ada asas hubungan darah. Hubungan darah itu karena anak kandung. Artinya bukan anak tiri loh ya, anak kandung ini punya hak bagian dari harta peninggalan. Kemudian ada asas ahli waris langsung dan tidak langsung, artinya ada ahli waris pengganti. Pengganti itu biasanya ayah atau seorang ayah atau ibu meninggal duluan, nanti anaknya kan masih hidup, nah itu bisa menggantikan ayahnya untuk mendapatkan warisan dari kakeknya. Ini adalah merupakan asas kewarisan menurut hukum Islam itu ada 6. Kemudian rukun terjadinya waris ya. Ini ada pewaris, ada ahli waris, ada harta peninggalan. Lah di sini ini model waris Islam sama waris BW ya, Perdata Barat. Ini yang non-Muslim. Yang namanya unsur atau rukun itu ya pasti ada orang yang meninggal, ada keturunan namanya ahli waris, kemudian ada harta peninggalan atau tirkah namanya. Lah ketika ada pewaris tapi nggak punya keturunan bagaimana? Oh, ya berarti tidak terpenuhnya unsur kan gitu kan. Kemudian ada pewaris, ada ahli waris tapi tidak ada harta peninggalan ya berarti nggak ada yang dibagikan. Selesai kan itu ya. Jadi rukun terjadinya waris secara Islam ada 3 ini, pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Kemudian dalam Islam, hukum Islam, ahli waris itu ada golongan dari arah laki-laki, ya, anak laki-laki, bapak, suami, cucu laki-laki, dari garis laki-laki, total semuanya ada 15, teman-teman sekalian. Kemudian ahli waris dari golongan perempuan, ini jumlahnya ada 10. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya. Untuk materi ini sudah kami share ya, nanti bisa jenengan baca sendiri. Kemudian macam-macam ahli waris ini dalam Islam itu ada zawil furud, ada asobah. Asobah itu turahan, ada zawil arham. Zawil furud ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Ini penjelasannya, zawil furud itu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebanyak 12 orang, suami. 12 orang, satu suami, istri, anak perempuan,
bapak, ibu, kakek, nenek, cucu, dan seterusnya. Ini namanya zawil furud. Zawil furud itu berarti ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Artinya bagiannya itu sudah ditentukan oleh undang-undang ataupun Al-Quran. Nah, kalau asoba itu adalah turahan. Jadi semua ahli waris yang ada dibagi, kemudian turahnya berapa dikasihkan kepada ahli waris yang mendapatkan asobah. Kemudian ada ahli waris zawil arham. Zawil arham itu adalah keluarga jauh dari pewaris dan tidak disebut dalam aturan ahli waris. Jadi ahli waris yang tidak masuk dalam zawil furud namanya zawil arham. Nah, ini contoh ya, contoh. Ini contoh ilustrasi. Suami mendapat setengah dari bagian dari harta peninggalan istri. Jika tidak punya anak, apabila ada anak, sebagiannya suami adalah 1/4. Jadi dalam contoh ini ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini yang meninggal adalah istri. Ketika si A dan si B menikah, punya anak satu, ya, yang meninggal adalah istrinya, maka suami mendapatkan bagian 1/2 ketika dia tidak punya anak. Lah, ketika ketika pernikahan si A sama si B itu punya anak, bagiannya 1/4. Kalau tidak punya keturunan, bagiannya setengah ini ya. Nah, ini contoh ilustrasi. Ini dari mana bagian 1/4 sama sama 1,1 setengah? Ini berdasarkan kompilasi hukum Islam tahun 1991 atau Impres ya, Instruksi Presiden KHI 19/1991 dan merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Contoh yang kedua, istri mendapatkan 1/4 bagian dari harta peninggalan suami apabila tidak mempunyai anak. Apabila punya anak mendapatkan 1/8. Contoh misalkan si A sama si B. Si A itu adalah suami, si B itu istri. Si A dengan si B menikah punya anak. Lah kemudian si suami meninggal dunia, punya anak satu, maka bagian istri yang ditinggal mati suaminya karena punya anak, bagiannya berapa? 1/8. Lah ketika si A sama si B itu menikah, kemudian meninggal dan tidak punya keturunan, bagiannya berapa? 1/4. Ini ilustrasi, example, atau praktek terkait dengan pembagian waris secara hukum Islam. Dan contoh-contoh yang lain seperti ini. Ini tadi terkait dengan mata kuliah hukum waris dan praktek pembagian hukum waris secara hukum Islam. Dan materi untuk web ke-8 nanti tentang mediasi ya. Mediasi atau model mediasi tetap di pengadilan agama. Walaupun toh mediasi di PN juga ada. Karena mata kuliah yang kita bahas ini adalah hukum Islam dan hukum acara peradilan agama, maka mediasi yang tentunya yang harus dilakukan di pengadilan agama. Mediasi itu sama dengan islah, perdamaian. Islah itu kemaslahatan. Karena kalau mediasi itu kan bahasa bahasa pengadilan, tapi kalau bahasa fikihnya namanya islah, solaha yasluhu suluhan. Solaha yasluhu suluhan itu artinya suluh, akad damai ya, akad damai. Lah itu nanti akan kita bahas di pertemuan atau di sesi 8 terkait dengan mediasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan hukum waris dan praktek pembagian waris secara hukum Islam sesuai dengan web 2 ya, materinya tentang hukum waris.